Halo teman-teman semua, pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi di dalam mikroekonomi 2, yaitu monopoli. Oke. Kita tahu bahwa monopoli adalah sebuah industri yang hanya terdiri dari satu perusahaan, seperti itu. Nah, di mikroekonomi 2, kita akan mempelajari keberadaan monopoli yang menggunakan kekuatan pasarnya, yaitu dengan melakukan diskriminasi harga, seperti itu. Di mana diskriminasi harga di mikroekonomi 2 kita akan pelajari bahwa jenisnya itu tidak hanya satu, tetapi ada 3 macam, yaitu first degree, price discrimination, atau kita sebut dengan perfect price discrimination, lalu ada third degree, dan yang terakhir adalah second degree. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu kasus saya akan menjelaskan bagaimana suatu pasar monopoli yang menghadapi kondisi yang sama, ya, baik itu kondisi demand-nya dan cost function yang dihadapi oleh suatu perusahaan, itu profit-nya akan berbeda ketika dia memberlakukan perfect price discrimination, third degree price discrimination, dan yang terakhir adalah tanpa price discrimination. Seperti itu. Kita akan melihat bahwa kondisi yang mereka hadapi itu berbeda. Oke, sekarang kita masuk saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi di dalam perusahaan monopoli, anggap aja terdapat dua karakteristik demand, ya, yaitu Q1. Jadi ceritanya hanya ada dua demand gitu ya. Di mana demand pertama itu 21 dikurang 0,1 P1. Ya, ini adalah demand function untuk individual 1, lalu ini adalah demand function untuk individual 2. Oke. Sedangkan si monopolinya itu memiliki cost function seperti ini. Oke. Di mana kalau kita tahu Q1, Q2 itu kan dalam level ini ya. Ceritanya Q1, Q2 ini market yang berbeda ya. Misalnya satu itu merujuk pada market domestik ya, seperti itu. Lalu yang Q2 itu adalah market foreign. Jadi pada dasarnya kita hanya membagi marketnya itu menjadi dua. Tapi kita tahu bahwa market secara keseluruhan itu adalah Q sama dengan Q1 plus Q2. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasi. Yang pertama itu dia mengaplikasikan third degree price discrimination. Ya, jadi yang pertama yaitu memberlakukan diskriminasi harga third degree. Lalu yang kedua, kita akan melihat bagaimana kalau dia menerapkan perfect price discrimination. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kalau dia tidak memberlakukan diskriminasi harga, seperti itu. Kalau second degree nggak akan saya bahas karena kasusnya berbeda ya. Kalau second degree itu dia lebih ke penetapan tarif, seperti itu ya. Tarif per kapita. Ya, itu nggak akan saya bahas di sini. Yang saya bahas hanya first degree, third degree, dan tanpa price discrimination, seperti itu. Oke. Sekarang saya akan kerjakan yang third degree dulu. Oke. Yang third degree. Berarti kalau third degree itu apa sih third degree price discrimination? Third degree price discrimination itu pada dasarnya membagi market menjadi dua, seperti itu. Sorry, bukan dua ya. Jadi marketnya itu dipecah berdasarkan segmentasi konsumen atau berdasarkan elastisitasnya. Di sini misalnya kita lihat marketnya ada dua jenis, domestik dan foreign, seperti itu ya. Maka kita pada dasarnya mencari output untuk masing-masing market yang berbeda. Ya, misalnya market untuk domestik dulu, baru market untuk foreign. Maka ketika kita ingin mencari market untuk domestik, maka kita mencari maksimisasi profitnya dulu. Ya, kita tahu bahwa maksimisasi profit terjadi ketika MR sama dengan MC. Oke, berarti untuk market 1 itu MR1 dengan MC1, seperti itu. Oke. Nah,
yang jadi masalah adalah kita apa namanya, fungsinya ini ya kita tahu bahwa MR itu adalah turunan dari TR dan TR itu adalah P kali Q. Sehingga kita harus mendapat. Nah, jadi di monopoli itu TR adalah P kali Q. Ini berlaku untuk apa? Semua jenis ya. Cuma bedanya kalau imperfect competition P-nya itu adalah inverse demand function. Ya, jadi P-nya itu tidak konstan, tapi P-nya itu didapat dari inverse demand function. Kalau ini demand function, maka kita harus inverse dulu. Ya, jadi ini kita inverse dulu, jadi kan 21 kurang 0,1 P1 sebenarnya Q1. Nah, ini kalau kita inverse jadi 0,1 P1 sama dengan 21 dikurang Q1. Berarti P1 sama dengan 210 dikurang 10 Q1. Oke. Berarti kita dapat PR1-nya itu adalah 210 dikurang 10 Q1 kuadrat. MR1 itu adalah turunan dari TR1 terhadap Q1. Hasilnya adalah, sorry ini 210 Q1 ya. Maka hasilnya adalah 210 dikurang 20 Q1. Seperti itu. Oke. Kita masukin ke sini. Oh ya, MC1, kita tahu bahwa Q itu adalah Q1 plus Q2. Sehingga ketika kita ingin mencari marginal cost-nya, hasilnya pasti 10 Q, kan berarti hasilnya ada 2000 ditambah 10 Q1 ditambah 10 Q2. Seperti itu. Maka ketika kita mencari MC1 sama MC2 itu pada dasarnya kita menurunkan cost function terhadap secara parsial ya, terhadap Q1 dan terhadap Q2. Maka hasilnya sama-sama 10. Oke. Berarti kita bikin MR1 sama dengan MC1. 210 dikurang 20 Q1 sama dengan 10. Berarti 20 Q1 sama dengan 200, Q1 sama dengan 10. Nah, ini kita bisa bikin Q1 star, yang artinya ini adalah Q1 yang memaksimumkan profit, seperti itu. Oke. Nah, terus kalau kita mau, sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari si P1. Caranya adalah kita memasukkan fungsi Q1 ke fungsi harga. Ya. Kan P1 adalah 210 dikurang 10 Q1. Ya, Q1-nya kita masukin yang Q1 star. Hasilnya dapat P1 sama dengan 110. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman akan lakukan hal yang sama buat apa namanya? Untuk yang market 2 ya. Jadi MR2 sama dengan MC2. Oke, nanti dapat jawabannya itu ya, kalau teman-teman lakukan cara yang sama nanti dapat nilai Q2-nya itu 23, P2-nya itu 67,5. Seperti itu. Oke. Terus nanti kalau teman-teman cari total cost-nya, kan total cost itu 2000 ditambah 10 Q. Ya. Di mana Q itu adalah Q1 plus Q2. Sama dengan 33. Berarti nanti total cost-nya 2000 ditambah 10 kali 33. Hasilnya adalah 2330. Nah, kalau untuk mencari TR-nya, berarti tinggal teman-teman mencari total revenue dari masing-masing market ya. Jadi TR1 tambah TR2. Ya, jadi teman-teman tinggal cari aja P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2, seperti itu. Oke. Hasilnya adalah itu adalah 1100 ya, ditambah 1552,5. Itu hasilnya adalah 2652,5 ya. Nanti tinggal dikurangin aja, berarti profit adalah TR dikurang TC. Nanti ketemu hasilnya adalah 322,5. Oke. Jadi kesimpulannya ketika si monopoli pada kasus ini memperlakukan third degree precise elimination, profitnya segini, kuantitas di marketnya itu total marketnya 33, dan harganya ada dua ya. Harganya itu ada yang 67,5 dan ada yang 110. Di yang 110 ini yang untuk apa ya? Untuk ya untuk misalnya ini bukan, misalnya ini yang foreign ya.
Sini yang domestik ya. Misalnya ini foreign, ini domestik ya. Jadi ceritanya di foreign itu harganya lebih tinggi, tapi kuantitasnya lebih dikit daripada domestik seperti itu. Oke. Nah sekarang misalnya kita udah tahu nih yang third degree. Nah sekarang kita mau mencari yang first degree ya. Selanjutnya yang first degree. Nah kalau first degree itu pengertiannya adalah first degree price discrimination. Artinya dia mengambil seluruh surplus konsumen. Sehingga ketika kita ingin mencari ya, kalau first degree itu konsepnya begini. Berarti dia beda dengan third degree. Marketnya tetap disatuin ya. Berarti kita cari dulu market demand function secara keseluruhan. Berarti caranya adalah Q sama dengan Q1 plus Q2. Nanti teman-teman dapat hasilnya 71 dikurang 0,5P. Di mana 0,5P ini adalah 0,1 P1 ditambah 0,4 P2. Dan karena marketnya jadi satu, berarti P1 sama dengan P2. Nah, ini bisa kita bikin jadi sama dengan P. Ya, makanya kita ganti jadi 0,5P seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman akan dapat ya hasilnya kalau first degree price discrimination itu seperti ini. Nanti dapat hasilnya I-nya itu sama dengan 66 dan harganya itu ada di rentang 142 dan 10. Nah, cara dapatnya gimana? Cara dapatnya sebenarnya simpel aja. Jadi yang pertama, teman-teman gambarkan si market demand function yang ini, yang 71 dikurang 0,5P ya. Nanti dapat, berarti kan kalau ini kan berarti kalau P-nya 0, Q-nya 71. Nah, berarti kurang lebih kurvanya seperti ini ya. 71, terus ini 142 nih. Oke. Nah, terus ini adalah kurva dari si demand function. Terus nanti apa namanya? Kan Q sama dengan 71 kurang 0,5P ya. Berarti kalau P-nya 0, Q-nya 71, kalau Q-nya 0, P-nya 142. Nah, terus nanti misalnya gambarkan MR-nya. Ingat di monopoli MR-nya ini ya, setengah gini ya. Saya udah pernah ajarkan ya. Kan misalnya P sama dengan A min BQ. Berarti TR sama dengan A AQ min BQ kuadrat. Berarti MR sama dengan A min 2 BQ. Nah, kita bisa lihat ya, slope-nya itu setengahnya. Oke. 71. Nah, ini kita bagi setengahnya. Ini di sini sekitar 35 setengah. Nah, terus kita bikin MC-nya. MC-nya itu konstan ya, sama dengan 10. Karena 2000 ditambah 10 Ki itu diturunin terhadap Ki, hasilnya 10. Mungkin sekitar segini. Nah, nanti teman-teman akan dapat kuantitasnya tuh di sini. Ini kuantitasnya. Oke. Kuantitasnya di sini, dan ini adalah harganya. Jadi kenapa harganya itu bervariasi dari 142 sama 10? Karena yang namanya first degree price discrimination, itu dia mengambil seluruh pangsa pasar yang ada. Ya, jadi seluruh surplus konsumen itu diambil. Artinya ada konsumen yang bersedia membayar sebesar 142, dan ada konsumen yang hanya bersedia membayar sebesar 10. Seperti itu. Dan itu diambil semua. Ya, jadi bisa kita bilang rentang harganya itu berada dari maksimum willingness to pay hingga price terendah, yaitu price di perfect competition market. Ini 10 ini price di perfect competition market ya, yaitu ketika MR sama, P sama dengan MR sama dengan MC. Oke. Ya, kita tahu ini MC, ini MR. Ketika MC, MR, dan P itu bersinggungan. Seperti itu. Terus kuantitas 66 dapat dari mana? Kuantitas 66 teman-teman dapatnya dari teman-teman lakukan cara PCM ya. Jadi ketika ketika MRMC bersinggungan, teman-teman tarik garis ke kurva demand, nanti ketemu angkanya adalah 66. Oke. Jadi bisa kita simpulkan di first degree itu kuantitasnya seperti PCM dan harganya itu berada di rentang PCM sampai di maksimum willingness to pay, seperti itu.
Nah, tapi kalau tanpa diskriminasi harga, teman-teman udah tahu ya cara ngerjainnya itu cukup bikin MR sama dengan MC aja. Oke. Dengan demand function yang sudah digabung. Yang 71 dikurang 0,5P. Jadi dari fungsi ini diubah jadi dalam inverse demand, jadinya P sama dengan 142 dikurang, nah ini misalnya 0,5P sama dengan, ya, berarti kan P dengan 142 dikurang 2Q, seperti itu ya. Nah ini berarti dapat MR-nya itu 142 dikurang 4Q, seperti itu. Nah nanti ini dimasukin ke MC, ya MC-nya sama dengan 10. Nanti dapat hasilnya itu Q sama dengan 33, ya terus nanti teman-teman dapat juga apa namanya, P-nya itu 76. Lalu profitnya itu 178. Ya, ini kalau dia itu apa namanya, tanpa diskriminasi harga. Oh ya, kalau first degree nanti teman-teman bisa nyari profitnya itu dari daerah consumer surplusnya. Ya, jadi kan kita tahu bahwa harga yang ditetapkan itu bervariasi dari maximum willingness to pay ke consumer surplus. Berarti, maximum willingness to pay ke harga PCM. Berarti profit revenue-nya itu berada di luas daerah consumer surplus yang ini. Jadi nanti nyari profitnya itu adalah revenue atau luas daerah arsir ini dikurang cost-nya. Cara nyari cost-nya ya tinggal masukin ke fungsi TC 2000 plus 10 Ki. Ki-nya ganti dengan 66. Nah, nanti dapat yang first degree itu profitnya 1696. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan bahwa profit itu urutan terbesar dari terbesar ke terkecil itu adalah first degree price discrimination, baru third degree, dan yang terakhir adalah tanpa diskriminasi harga. Sehingga kita bisa menyimpulkan dengan adanya diskriminasi harga, profit di monopoli itu lebih besar. Tetapi yang lebih besar itu yang first degree atau yang perfect price discrimination, karena dia mengambil seluruh surplus konsumen. Ya, jadi kuantitas yang terjual itu di PCM, tetapi harganya bervariasi dari harga PCM sampai maximum willingness to pay, sehingga dia profitnya lebih gede. Sedangkan third degree itu dia hanya membagi pasar itu menjadi beberapa segmen, contohnya menjadi 2 segmen berdasarkan elastisitas. Sedangkan ya itu kalau dari profit. Nah, kalau dari harga, kalau harga itu tadi third degree itu dari rentang PCM sampai maximum willingness to pay. Kalau tanpa diskriminasi harga itu cuma satu harga. Sedangkan kalau first degree itu harganya bervariasi. Oh ya, kalau third degree itu harganya cuma ada sesuai dengan segmennya. Ya, harga yang lebih tinggi itu ditetapkan untuk konsumen yang lebih inelastis. Seperti itu. Nah, dari segi kuantitas, third degree sama no price discrimination ini kuantitasnya sama. Ya. Yang membedakan cuma kalau di third degree kuantitasnya itu dibagi-bagi berdasarkan marketnya. Karena nanti harga yang ditetapkan berbeda. Tapi kalau di price discrimination, itu kuantitasnya mendekati PCM. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait dengan monopoli. Untuk mempelajari lebih dalam nanti akan dibahas di study group. Terima kasih.